warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dan akhwatillah, keluarga Rumah Singgah Alaikum dan juga pemirsa setia Inventor Dakwah yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di acara Tarbiyah bersama Rumah Singgah Alaikum edisi ke-8. Baik, terlebih dahulu saya sapa dulu ya teman-teman yang hadir di pertemuan kali ini. Yang pertama apa nih? Ya. Sehat? Alhamdulillah. Ya. Apahmi juga hadir di sini live langsung. Oh, Apahmi sehat? Alhamdulillah. Sabar nasil. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahnya secara besar. Ada Teh Aji dong, sehat Teh Aji? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada Teh Siti juga ya. Sehat Teh? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, semuanya sudah saya sapa. Iya. Baik. Baik, apa Ji? Untuk pertemuan kali ini kita mau ngapain nih? Dan kita mau ngobrolin apa gitu? Supaya mau diapain obrolannya supaya kita ngobrolnya lebih terarah dan tentunya kita bisa mendapatkan manfaat dari obrolan ini. Ya, bismillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, kita ngobrol sesuai tema aja karena kan tema di pertemuan ke-8 ini angan-angan ataukah kenyataan gitu ya. Itu ya temanya ya. Oh ya. Kenapa kita memilih tema ini? Karena seperti biasa di kajian tarbiyah kita selalu membahas sesuatu yang sering kita semua alami gitu. Jadi kita tema-temanya itu ya hal-hal yang sering kita alami semua gitu. Tentunya kita samain persepsi dulu ya, kita samain dulu agar kajian ini, maksudnya tarbiyah kali ini terarah gitu. Ya mungkin semua teman-teman semua di sini mengalami ya. Kita pernah mengalami merasakan misalkan kita punya suatu tujuan nih, satu keinginan, misalkan pengen beli tapi cuma niat aja gitu. Jadi nggak sampai jadi beli gitu. Atau misalkan kita pengen sholat tahajud misalkan. Tapi cuma angan-angan aja tahajud nama gak jadi gitu. Banyaklah hal-hal yang kita temui di kehidupan kita. Seringkali bahkan banyak kita mengalami malah cuma angan-angan bukan kenyataan gitu. Kan antonimnya angan-angan itu kan kenyataan ya. Gitu ya. Kan gini, kalau soal dunia, misalkan kita punya keinginan beli barang, tapi tidak terwujud, kan gak masalahnya. Nah itu mah bab dunia. Kita pengen beli gak jadi, gak masalah, gak dosa. Jadi bisa diisukeun, bisa besok lagi. Tapi apa jadinya kalau misalkan kita ibadah kepada Allah, tapi statusnya tuh cuma angan-angan doang gitu. Misalkan nih, kita mau belajar Islam, kan baru mau ya. Pada kenyataannya sebetulnya untuk belajar gitu. Jadi cuma diangan-angan doang gitu. Nah, sifat inilah yang berbahaya gitu. Kalau kita tuh cuma berangan-angan aja tanpa ada praktek. Nah, inilah yang akan kita bahas gitu. Dan tentunya yang akan kita bahas ini kan kita harus tarik persamaan dulu, semuanya harus mengalami dulu. Saya pribadi mengalami angan-angan dan kenyataan. Saya pribadi mengalami, maksudnya
punya angan-angan, terus pada kenyataannya tidak dipraktekkan. Teh Silma, Teh Siti, Teh Ajiza, Fahmi, kita semua sepakat mengalaminya, dan kita ada gitu, kita bisa berangan-angan karena manusiawi. Cuman yang akan dibahas di kajian ini, jangan sampai kita ini beribadah kepada Allah tetapi cuma angan-angan doang, cuma niat doang gitu. Wah, mau belajar Islam, mau memperdalam Al-Quran, edek barijing teu prak bahasa Sundana gitu. Jadi harus dengan praktek gitu. Nah, kalau kita sudah kenal bahwa kita ini bisa memposisikan ini, jadi nggak cuma angan-angan doang, tentunya nanti kita insya Allah akan semakin berkembang. Kita akan semakin berkembang untuk memahami Islam. Dan Masya Allah lagi kalau kita mengkaji Al-Quran. Nah, tahukah Anda, bukan tahukah Anda, tahukah kita bahwa sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menyinggung masalah ini. Pokoknya semua masalah yang ada di dunia ini pasti Allah singgung, pasti Allah cantumkan dalam Al-Quran. Karena Al-Quran kan mukjizat yang terakhir, pasti isinya sempurna dong. Berbagai masalah semuanya ada solusinya di sana gitu, di dalam Al-Quran. Nah, jadi agar kita tidak terjebak di dalam sebuah angan-angan saja, kita lihat apa yang Al-Quran katakan. Nah, itu. Ya, kita lihat di Quran surat Al-Hijr ayat 1 sampai 3 aja ya. Kita bacain dulu, teman-teman. Alif Lam Ra, surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Nah, disinggungnya angan-angan. Ya, jadi teman-teman semua, karena kita ini seorang mukmin, tentunya ya jangan berangan-angan. Gitu. Berarti khayalan juga termasuk bisikan setan ya. Ya. Kadang setan itu menggiring supaya kita cuma punya niat doang, tapi tidak praktek. Untuk hal yang positif ya. Tapi kalau negatif setan kan lebih. Benar. Ini tahap pertama agar kita agar sikap kita ini jelas ya. Agar sikap kita ini jelas dan tidak terjebak dalam sebuah angan-angan saja ibadah kepada Allah gitu. Kita harus harus mencocokkan diri dengan sesuatu yang jelas gitu. Maksudnya gini, kan kalau kita kan tidak suka ya ketidakjelasan. Misalkan kita tuh mau pergi dengan teman ke satu tempat misalkan, terus si teman ini tidak menjanjikan jamnya gitu. Nah, kita juga jadi gak nyaman gitu, jadi gak jelas gitu, jamnya iraha gitu, jadi bingung ya. Jadi agar kita tidak berandai-andai, kita tidak berhayal, maka harus ada kepastian, bener gak? Jadi tips pertama agar kita beribadah kepada Allah, dan ibadah kepada Allahnya itu tidak cuma angan-angan, berarti harus ada kepastian dulu, sesuatu yang jelas gitu. Poinnya itu. Maksudnya apa? Sesuatu yang jelas itu adalah jalan menuju Allahnya itu harus jelas. Nah, kita misalkan mau pergi ke suatu tempat, terus kita gak tahu jalannya, gak tahu petunjuk arahnya, tersesat gitu. Ya kalau kita ingin menuju Allah, jalannya harus jelas. Nah, di mana kita akan mengetahui jalan yang jelas?
Dengan cara seperti apa? Nah, kita harus mencari tahu gitu. Jadi jangan sampai kita beribadah kepada Allah ini cuma gini. Oh, ibadahnya sholat aja, oh puasa. Kok mau pas bagian lebaran rame, jadi Idul Fitri nawe hongkol mimilu gitu. Nah, jangan sama seperti itu. Turut munding. Nah, jadi kalau kita ingin diri kita tidak terjebak dalam angan-angan, tentunya harus ada sesuatu yang pasti, sesuatu yang jelas. Maka dari itu Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 1 ya. Surat ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu Al-Quran yang memberi penjelasan. Jadi kalau kita ingin tahu sesuatu yang jelas, ya kuncinya Quran. Ini jaminan Allah loh. Kalau kita ingin kejelasan ya Quran. Petunjuknya Quran. Nah, maka dari itu kita ini harus sering bukan sering lagi, benar-benar sering thalabul ilmi. Keimanan kita ini, akal kita ini dicas agar kita ini tidak terjebak dalam angan-angan belaka. Kalau soal dunia kan tadi udah clear ya. Sesuatu yang kita inginkan, beli ini, beli itu, gak jadi, ya gak apa-apa, itu mah gak akan dosa. Tapi jangan sampai kita ibadah kepada Allah tapi cuma angan-angan aja, cuma niat aja, cuma ada di hayalan aja, gitu. Jadi dosa malah. Jadi dosa malah. Ya, jadi kejelasan ya. Poin pertama kejelasan, kita harus menapaki diri, menapaki di jalan yang lurus, jalan yang jelas. Nah, jalan kita ke Allah itu kemana? Gitu, harus jelas. Gitu. Nah, cara mengetahui jalan yang lurus itu adalah selalu mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan dengan sharing seperti ini kita semakin jelas arahnya, semakin jelas tujuannya, gitu. Kayak misalkan si A ngajak jalan-jalan ke si B, hey B, jalan-jalan yuk. Kemana cek si B? Nah, pas nanya gitu, jawab gitu kan. Terus kemana? Si B juga jadi bingung mau kemana, gak jelas gitu. Oke, jangan sampai seperti itu. Angan-angan. Kalau kita misal mengakui diri kita ini mau meninggal, mau menghadap Allah, tentunya harus jelas gitu. Perjelas hidup kita ini, perjelas mau ngapain, perjelas hidup kita ini mau seperti apa gitu. Kalaulah misalkan kita mengakui sebagai hamba Allah dan kita ini akan berjumpa dengan Allah dan kita bersaksi bahwa akan ada hari perhitungan, ya tentunya dari mulai sekarang lah kita harus memperjelas hal itu gitu. Nah, makanya ini dibahas dalam pertemuan kali ini karena agar kita ini tidak terjebak di dalam ketidakjelasan. Tuh. Kemudian itu ayat yang pertama ya. Penjelas, Quran penjelas. Jadi kita harus kepada Al-Quran yang jelas, yang pasti. Gitu. Terus ayat yang kedua, orang kafir itu kadang-kadang ya, maksudnya kadang-kadang di sini adalah nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Nah, orang kafir teh nanti mereka teh nyesel kaduhung apal kieu mah cenah apal aya siksaan di akhirat abadi kieu mah geus mending jadi orang muslim baheula ulah sampai gitu. Maksudnya kayak gini. Kafir itu kan menutupi ya. Kafaro itu kan menutupi. Jadi kalau misalkan kita lagi ada suara musik misal, kita gak suka suara musik, kita tutup telinga, itu menutupi. Terus misalkan petani lagi mencangkul mau nanam bibit, ditutup ku petani, itu juga kafir.
Jadi jangan identik ini kita mendengar kata kafir teh kayak ih kasar gitu. Jangan, justru kafir ini adalah bahasa yang halus di dalam Al-Qur'an. Bahkan kalau kita teliti lagi literatur yang lain, kafir ini ada tingkatan-tingkatannya gitu. Tapi kita nggak membahas itu. Jadi maksudnya gini, yang kita perhatikan adalah kadang kita ini gini, ada misalkan di kebingungan nih kita. Kita tuh pengen HP baru. Tong HP baru atau namanya. Contoh lain, kita teh pengen mie ayam. Tapi posisi kita teh lagi sakit lambung. Ya. Yang harusnya misalkan kata dokter yang penyakit lambung itu disarankan jangan makan mie dulu, makan nasi dulu, sayur-sayuran dulu. Nah kita pengennya apa? Mie ayam, ngeunah, nikmat, wah segar, non teh lada gitu, segar. Nah, kadang kita ini menutupi diri untuk sesuatu yang tidak manfaat. Baiklah, nanti we nasi mah nu penting ngeunah ieu. Mie itu kan sifat kafir, itu juga menutupi kan. Nutup geus bae kumaha we nyeri mah gitu. Sifat kafir itu ge. Terus misalkan kita ada di posisi kita pengen liburan, tapi kita harus kerja. Kadang kita kan menutup diri, geus kerja mah kumangke liburan heula. Sifat kafir. Meninggalkan tanggung jawab. Iya, meninggalkan tanggung jawab. Tapi pas kejadian kieu, misalkan kalau yang analogi tadi yang sakit lambung, makan mie kan si orang itu teh. Dia sakit beberapa menit kemudian sakit lambung. Aduh, nyesel euy. Iya. Jadi sebetulnya penjelasan ayat ini, ayat kedua surat Al-Hijr ini, konteksnya itu menyeluruh sekali gitu. Jadi Quran benar-benar menyeluruh. Masalahnya sebelum bisi kita nanti nyesalnya di akhirat gitu, mendingan di dia gitu, tapi jadi tobat gitu, jadi sadar. Mending nyari sekali. Iya benar, daripada kayak mau awet kebaji sana. Jadi kita ini janganlah kufur kepada Allah ketika ada sesuatu yang harus dilakukan gitu. Kenyataan gitu. Maksudnya kenyataan yang lebih jelas itu, walaupun itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan gitu. Jadi bertindaklah dengan tindakan yang nyata, bukan yang halu, bukan yang angan-angan aja gitu. Bisi nanti kita ini ada di posisi yang ini, penyesalan yang teramat dalam. Jangankan di akhirat gitu, penyesalan ini ya DP-nya itu udah ada di sini. Maksudnya gini, DP-nya surga, DP-nya neraka ada di dunia ini. Kebahagiaan di surga seketika ada di dunia ini. Ada di dunia ini, kebahagiaan nanti di surga ada di dunia ini. Terus siksa neraka, panasnya neraka ada, DP-nya sedikit di dunia ini gitu. Hati yang gersang, hati yang keras, bikin suasana tuh jadi panas, itu kan sifat-sifat neraka. DP, nah jadi penyesalan juga ada DP. Nah kemudian ayat yang ketiga ya, kata Allah, biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Kita sering nggak ada di posisi kita tuh lagi senang-senang. Kemudian pas dari senang-senang itu kita jual berhayal. Misalkan kita lagi punya uang lah 5 juta misalkan. Wah langsung hayalan kemana-mana. Wah beli ini sih gana, beli itu sih gana. Padahal si keinginan itu cuma keinginan yang kosong gitu. Nafsu unggul. Sering pisan. Nah disinggung ku ayat iya gitu. Antepkeun cek Allah, biarkan mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka.
kelak mereka akan mengetahui perbuatannya, kata Allah. Kayak apa sorangan sadar sorangan geus karasa. Udah kerasa mah sadar. Itu ya. Masya Allah ya. Ya segitu dulu lah supaya nerap, supaya obrolan kita ini tuh santai tapi singkat, padat, jelas, tapi masuk gitu ke akal, ke hati, sehingga kita bisa praktekkan di kehidupan sehari-hari. Itu teman-teman. Kumaha Teh Silma, kita ke Teh Silma dulu. Mohon penjelasan. Ya sih. Udah ini mungkin dengan endorse mau tanya atau santai aja wah gitu ini. Ya, sharing aja. Santai, sharing santai. Tapi ini teh ada pertanyaan Pak, soal angan-angan gitu. Kan kaitan alat angan-angan itu kan cita-cita ya. Cita-cita manusia kan dari kecil udah kayak nanti gede mau jadi apa nih kan. Cita-citanya mau jadi apa gitu. Presiden. Jadi mau jadi apa gitu cita-citanya. Ustazah. Amin. Apa itu cita-cita angan-angan soalnya kumanya kan cita-cita mau jadi dokter cina, mau jadi kayak gitu, tapi akhirnya nggak jadi apa-apa gitu. Itu termasuk angan-angan. Ya, kalau kita lihat sinonim di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, angan-angan itu termasuk cita-cita. Jadi sama juga statusnya. Jadi cita-cita itu angan-angan ya cita-cita. Jadi sesuatu yang belum terjadi tapi rencana gitu. Nah, cuman yang menjadi masalah kadang kita ini cita-citanya setengah-setengah gitu. Kan kita ini mau mati ya, mau meninggal. Tapi cita-citanya itu duniawi yang setengah gitu. Kan gini, kita nih hidup di dunia nih. Terus mati. Kira-kira kalau kita misalkan cita-citanya jadi pengusaha yang sukses di mana? Di tengah kan? Padahal mau mati. Berarti lamun misalkan kita udah jadi pengusaha yang sukses terus mati, udahan itu gunanya. Jadi harusnya begini, kalau orang beriman harusnya kan gini. Cita-citanya apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cita-cita. Jadi maksudnya begini. Ya. Jadi gini. Kita cita-citanya gini. Kita jadi pengusaha sukses iya, nyari dunia iya, tapi itu sampingan. Kedua, yang utamanya adalah kepada sampai mengesampingkan ibadah gitunya. Benar, ibadahnya itu jadi gini, misalkan kita jadi pengusaha nih, ya, pengusaha yang sukses. Tapi si usahanya ini tuh mempengaruhi apa ya, Islam gitu. Misalkan, jadi si usaha ini tuh jadi project amal gitu. Sehingga gitu, jadi benar. Contoh misalkan para ulama hadis ya, mereka ahli ilmu dan ilmunya ini manfaat. Ketika mereka meninggal, ilmunya tetap kepake, jadi amal jariah. Ya, itu cita-cita. Jadi lamun kita punya cita-cita tapi cita-citanya itu cuma sepanjang usus gitu, gak ada manfaat untuk orang lain gitu, bukan cita-cita orang beriman gitu. Jadi cita-cita mah gini, kita jadi orang sukses, jadi orang pintar iya, tapi si kesuksesannya itu, kepintarannya itu apa? Untuk berjihad di jalan Allah gitu. Kita jadi orang kaya misalkan, nanti jadi si kekayaannya itu untuk agama Allah gitu. Itu orang Islam mah gitu. Itu sih hasil mah. Ya, namun Teh Ajizah gimana? So, nyarios. Ngobrol aja. So, gimana?
Oh, baru sinyalnya kemeser yang sinyal nih kemarin. temeser aja yang tawar sinyal. Kawarna. Terus paket yang sinyal. Corona sepaketnya Ya. lawan. Apip itu lain. Apit, Oh, tapi iya. dah Apit mah kerjaan samping kan sih. Entah dia nih kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. warahmatullahi. Salah. Apip masuk, Apip. Masuk Pak Eko, Oh, ayo. Kumaha tadi teh Iya. Iya kayak dibahas. Angan-angan teh. Ya, jadi kieu angan-angan. jadi kayak gini, diulang di kita. Kan angan-angan atau Kesimpulan kenyataan. ya kesimpulan. Temana kan angan-angan atau kenyataannya. Ya betul. Jadi tentu kita semua sepakat kadang kita teh punya suatu keinginan. Tapi si keinginan ini teh cuma angan-angan hungkul, kenyataan nama tadi dilakukan gitu. Kita pengen ada rencana lah. Rencana namanya misalkan OTW lah, Duniawi lah. duniawi ya. Tapi ngan rencana hungkul gitu, angan-angan hungkul. Praktek nama tuh. Ya. Kalau masalah dunia pan terjadi masalah, terjadi dosa kan. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita ibadah kepada Allah tapi ngan angan-angan hungkul, ngan rencana hungkul, kenyataan nama kita sebetulnya teu ibadah ke Allah gitu. Itu. Nah, maka kenapa ini dibahas karena penting. Nah, supaya kita ini tidak terjebak di dalam posisi angan-angan, maka solusinya adalah harus ada kepastian. Contoh analoginya misalkan si A ngajak jalan-jalan ke si B, cek si A teh ayolah kita OTW misalkan. Si B pasti nanya OTW kemana gitu. Kata si A teh, wah bingung gak tahu kemana. Si B tentunya kan ada di posisi tidak jelas, bingung nggak jelas kemana perginya. Gitu. Berarti kan di situ artinya kan harus ada kepastian. Nah sama ketika kita beribadah kepada Allah, kalau kita tidak ada kepastian, tidak ada sesuatu yang jelas, selamanya itu akan menjadi angan-angan. Ngan angan-angan hungkul, ngan hayalan hungkul, oh ibadah kepada Allah, takut kepada Allah. Tapi gak ada jalan yang jelas, mau jadi. Makanya kenapa dibahas, kenapa tarbiyah kali ini kita bawain surat Al-Hijr ayat 1-3 karena ayat ini berhubungan erat dengan apa yang kita bahas. Gitu, Pip. Kita bacainnya, ini spesial buat Apip yang baru masuk. Ya siap. Baru masuk dan masih labil ya. Mau istilahnya untuk Ini. Alif Lam Ra. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Ayat kedua, orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Ayat ketiga, biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Kan tadi pertama, lamun kita ingin kita tidak agar kita ini tidak terjebak dalam angan-angan belaka, berarti kan harus ada kepastian, harus ada jalan yang jelas, ya. Nah, di ayat pertama gini. Ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Al-Quran akan memberikan penjelasan supaya kita ini ada di posisi yang jelas, gitu, yang pasti. Jadi, lamun kita ingin sesuatu yang pasti agar kita tidak terjebak angan-angan, solusinya kembali kepada Quran. Lihat Al-Quran, ikuti apa yang Al-Quran katakan.
Karena ini jelas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta. Gitu. Kemudian ayat yang kedua, orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Orang-orang kafir itu nanti nyesal kaduhung pip gitu. Apal kieu mah ya apa disiksa kieu mah di akhirat gitu. Mending jadi muslim nu taat. Nah, mungkin kita juga sering menjumpai diri kita ini kufur. Kafir itu kan menutupinya. Misalkan contoh analogi tadi, seorang punya penyakit lambung misalkan, tapi hayang makan mie gitu kan, temenangnya nggak boleh makan mie lagi lambung bisa naik asam lambung jadi perih gitu, tapi dah hayang tapi dah mau gitu makan mie, dia baiklah kumangke, itu kan sifat kufur ya, menutup diri gitu, hayang mie gitu, pengen mie, akhirnya sakit, nyesal, aduh tadi kudu nama ulah makan mie jadi nyeri kieu gitu. Itu teh di dunia kok mungkin di akhirat. Jadi hikmahnya apa? Jangan sampai kita banyak berangan-angan yang kosong, kita tidak punya jalan yang jelas kepada Allah, hingga akhirnya nanti nauzubillah kita di akhirat ini menyesal gitu, menyesal bahwa kita ini tidak menjadi muslim yang taat. Nah, kemudian yang ketiga, kata Allah, biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Biarin mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang. Dan kita juga sering menemui di kehidupan kita. Kadang lamun kita punya sesuatu yang bersifat kesenangan, kadang kita ini jual berhayal. Misalkan taruh kita punya uang 10 juta. Jual berhayal, wah sigana liburan, wah sigana HP baru, wah sigana motor baru, misalkan 10 juta mau motor. Wah pokoknya wah jual kemana-mana, traveling gitu otak teh. Nah, kata Allah, biarkanlah mereka di dunia makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan kosong. Kata Allah di akhir ayat ini, kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Jadi kalau kita punya kesenangan, kemudian kita lupa dengan cara berangan-angan, berhayal, berandai-andai, nantinya nyesalnya kapan? Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Nanti juga tahu akibatnya. Namun kita banyak berangan-angan, banyak berhayal, nanti juga kerasa akibatnya. Gitu. Nah gitu, Apip, lengkap, jelas, singkat, padat. Singkat, padat, dan jelas ya. Harus. Nah, tadi gitu. Al-Qurannya surat Al-Hijr ayat 1-3 ya. Ya, 1-3. Ya. Kita sebagai catatan, kita disclaimer dulu ya, karena kita ini masuk YouTube. Kita tidak membahas tafsir surat Al-Hijr 1-3, karena kalau kita bahas tafsir perlu literatur dan tidak akan cukup waktunya. Ini mah kita hanya mengambil hikmah. Jadi pertamanya kan temanya itu angan-angan atau kenyataan, dan qadarullah ayat ini bisa menjawab permasalahan yang kita hadapi gitu. Jadi tadabbur bi ayatillah, maksudnya tidak menjelaskan tafsir di ayat ini gitu. Kita hanya mengambil hikmah, mengambil ibrah dari ayat ini. Nah, jelas Apip, barangkali ada tambahan atau pertanyaan, silahkan. Ya memang sebenarnya itu jelas, cuman mungkin sedikit tambahan aja ya. Dan jadi dari angan-angan itu tuh, misalkan dari angan-angan peribadahan kan, berarti intinya itu cuma ada niat aja kan ya, ada niat aja tapi tidak bisa mengamalkan. Seperti itu kan, jadi cuma berhayal ya, seperti itu kan lebih jelas sama ya. Betul sekali, betul. Ya betul. Jadi supaya kita beribadah kepada Allah tidak angan-angan saja, berarti harus ada jalan yang pasti, yang jelas. Kemana jalannya gitu. Ya betul. Nah itu. Betul, harus bisa.
Kumaha Teh Siti yang lain. Tapi tes alhamdulillah. Terus paham. Begitu ringan pembahasannya. Padat. Jelas. Ciri khasna ngebahas ciri khas kita. Pembahasannya gayana kieu. Nah, itu sasapu kok rajin. Sesapu wae kieu hayana anu nurut. Oh bener cek Apami itu mendefinisikan berangan-angan jadi saya langsung sesapu praktek. Teh Siti mana bobo ada ibu. Oh teh coba teh ayo apa teh oh teh sesapu teh gimana teh tambahan atau apa pertanyaan yang dipahami apa gitu biar rame biar pembahasannya luas. Siapa yang ajeng Ya, bari ngangais aduh. Teh Ajizah di mana Teh Ajizah jauh-jauh dari Garutnya Teh Ajizahnya. Ya, jauh-jauhnya teh dari Garut. Dari Garut tadi. Tidur meureun. Hijau. Dari sini apanya gimana? Tapi terus paham. Jadi intinya berangan-angan itu dalam hal duniawi kita tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh. Apalagi dalam hal ibadah. Benar. Jadi jangan berangan-angan, harus action gitu. Action. Kudu langsung action gitu. Iya. Karena hal duniawi kan kalau diangkat dunia mantap kan. Jadi iya kerasa kan. Dan ya seperti itulah pengertian ayat hijau. Bahayanya sebelum itu hari penyesalan ini masalah. Kenapa sih ada hari akhir? Penyesalan. Ya kadang ya kita teh terjebak sih, banyak terjebak lah. Saya pribadi semua. Makanya dengan posisinya kita ini saling mengingatkan ya, pertemuan seminggu sekali agar kita ini dicas kita sama-sama mengingatkan gitu, jangan sampai segala itikad baik kita ibadah kepada Allah jadi hanya angan-angan belaka, hanya rencana aja gitu, bagi yang tidak praktek kan. Naon-naon kan kudu praktek gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin surga juga ya tetap pada saat praktek di lapangan yang harus jihad, ada tindakan yang pasti nyata, berbuat nyata. Terus semerta-merta misalkan karena Nabi ditolong malaikat selalu menang gitu, ya enggak seperti itu. Pada kenyataannya ketika dipraktek ada perjuangan, ada perjalanan yang panjang, penuh pengorbanan. Oh masya Allah, kalau kita ya kita juga lah akan menghadap Allah dan kita ingin berjumpa dengan Allah dengan posisi sebagai hamba yang disayangi oleh Allah gitu. Ya dari perjalanan inilah kita harus semaksimal mungkin prakteknya, buktikan dengan kerja yang nyata gitu. Kerja. Berarti minta berangan-angan wae kumaha tah? Ya, solusinya kepastian, jalan yang pasti. Jalan yang pasti itu maksudnya ya Quran. Jadi kita terusnya belajar Quran, insya Allah nanti otomatis kita banyak menemukan cara hidup yang jelas. Kayak misalkan supaya kita tidak berangan-angan dalam masalah rizki misalkan. Ya berarti kita harus tahu ilmu tentang rizki versi Quran. Nah kemarin dibahas, itu terapkan. Misalkan supaya kita tidak berangan-angan tentang tujuan dunia gitu.
Ya, berarti kita pelajari Quran, apa tujuan dunia yang apa tujuan di dunia ini yang sebenarnya gitu. Cari di Quran, versi Quran kumaha cara menjalani hidup, itu terapkan gitu. Sesuatu yang jelas ya, pokoknya supaya tidak berangan-angan melakukan sesuatu yang jelas gitu. Terus misalkan kita ada di posisi pengelolaan uang misalkan ya, pengelolaan uang. Angan-angan kadang kita pengen memanajemen uang itu teh sebaik mungkin gitu ya. Caranya adalah ya dengan tindakan yang nyata, praktikan gitu. Tidak cuma omongan belaka, tapi lakukan, terapkan bagaimana sistemnya supaya kita bisa mengelola uang gitu dengan baik dan benar. Belajar dari mana gitu? Dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, banyak literatur yang mengajarkan ya memanajemen dunia ini, keuangan, memanajemen ini banyak gitu, banyak literasinya gitu. Ya kita terus cari tahu, intinya cari thalabul ilmi. Dengan kita banyak mencari ilmu, semakin banyak ilmu yang kita serap, itu akan membuat kita ini semakin jelas gitu. Kehidupan kita ini jelas dengan arah yang jelas gitu. Itu kepastiannya maksudnya. Yang pasti gitu. Yang tidak pasti jangan gitu. Yang PHP, pemberi harapan palsu, jauhi gitu. Yang pasti aja gitu. Misalkan ada orang yang menjanjikan bisnis keuntungannya puluhan juta, ratusan juta, nggak jelas gitu skemanya, teorinya seperti apa gitu, nggak jelas. Jadi jangan hindari yang tidak pasti gitu. Yang pasti mah ya keringat sendiri lah, misalkan saperak juga kan, dikit-dikit lama-lama jadi bukit misalkan, itu sikap juga. Terus kalau dalam bab Islam misalkan, kita mencari Islam yang benar, yang jalan yang lurus, yang seperti apa, yang pasti aja gitu. Kalau itu ada dalam Quran, itu ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu lakuin dulu gitu. Yang syubhat, yang tidak jelas, yang tidak pasti, singkirin dulu. Yang pasti dulu gitu. Itu cara juga supaya jelas gitu. Supaya jelas. Kalau kita masih mencampurkan hak dan batil, yang tidak jelas, yang jelas dan tidak jelas, jadi bingung gitu. Misalkan kita nyampurin mana beras yang kotor dan beras yang bersih gitu, jadi liur, itu yang kotor, rasa kotor gitu. Jangan seperti itu. Jadi pisahin dulu hak dan batil, pisahkan. Yang syubhat dan tidak syubhat juga pisahkan. Misalkan cara kita lagi belajar Islam nih, kita praktikan dulu yang sudah jelas ada dalam syariat Islam, dan yang tidak ada jangan dulu, cari dulu gitu. Cari dulu informasinya. Itu cara apa ya, agar kita ini jelas dan tidak dalam angan-angan. Kalau kehidupan kita sudah jelas, kalau kita sudah ada di posisi jelas, nggak akan terjebak insya Allah di dalam posisi angan-angan belaka. Tuh. Apakah ada tambahan lagi sebelum ditutup? Ini setan bisa ikut campur sama kita nggak? Iya, karena kan syaitan itu kan bisikan yang paling dominannya itu, mengganggunya itu kan dengan bisikan-bisikan, was-was, dan segala hayalan kita ini akan mudah ditunggangi syaitan, jadi digiring gitu dari hayalan. Jadi lamun kita hobi berangan-angan, hobi berhayal, ya itu akan ditunggangi oleh syaitan nantinya gitu. Makanya kasus-kasus kadang-kadang sampai ke sambil ngucap gini kan, berangan-angan nanti gitu gini. ya. Jadi tinu HP sambil diucapkan gini kan, tapi kita ngomong, kita ngajawab sendiri ya. Gitu tah. Iya. Jadi ngobrol seorang. Ya. Karena perlu kita ketahui kenapa, karena kita juga sering ngobrol sendiri dalam diri. Selama memang ngobrol dalam hati kita ini bisikan-bisikan yang baik ya, insya Allah itu bisikan-bisikan malaikat gitu, malaikat korin, lamun anu baik-baik, anu benar-benar gitu.
Tapi lamun dalam hati ngobrolna sesuatu nu salah itu syaitan teh bekerja membisikkan kita gitu. Jadi nah hati teh kita teh kudu dipenuhi ku pemikiran, ya kudu berpikir tentang ilmu we gitu. Jadi belum pasti ya. Iya yang pasti. Jadi supaya tidak ditunggangi gitu oleh syaitan dari kalangan jin dan manusia. Bener, makanya ini dicocokkan gitu. Makanya dari itu banyak orang-orang yang gangguan jin ketika pikirannya sudah lurus, cara berpikirnya sudah benar di posisi yang pas, terus hatinya juga sudah belajar diperbaiki ya, sudah ya mulai mau berjuang dan sebagainya. Biasanya gangguan jin itu mulai hilang gitu, karena sudah ada kendali yang jelas. Contoh tesitinya gitu ya, tanya asalnya kan sering tidak sadarkan diri ya tanya, terus kemudian pingsan tidak jelas gitu ya, dia pingsan gitu. Tapi ketika tesiti punya tujuan yang jelas, punya kejelasan gitu ya, punya kepastian ya, alhamdulillah penyakit itu qadarullah hilang gitu. Ini satu bukti bahwa sebetulnya lamun kita menapaki hidup di jalan yang pasti mau mudah dikendalikan ku syaitan gitu ya tanya. Iya benar, alhamdulillah. Nah ini contoh testimoni. Itu bukan testimoni. Jadi silakan praktekkan. Pokoknya apapun lah permasalahan di kehidupan kita, mulailah berbenah diri. Mari kita berbenah diri. Jangan sampai kita terjebak dalam kenangan belaka. Kita harus mulai punya sikap yang jelas, sikap yang nyata, agar kita ini tuh tujuannya pasti ya itu. Kumaha sudah jelas. Ada tambahan lagi? Sudah mau 1 jam. Yang lainnya Lengkap mungkin? Jelas ya. Jelas. Oke, alhamdulillah tadi mah. Ya, cekap. Cekap. Ketampi. Ya, salam juga buat teman-teman yang tidak ikut. Buat teman-teman yang tidak ikut di pertemuan kali ini. Ya, teman-teman yang tidak ikut di pertemuan kali ini kan ini dimasukin YouTube ya, jadi bisa nonton juga. Semoga bisa manfaat juga. Ya. Ya, nonton. Korea. Ya kan banyak teman-teman yang pengen hadir tapi gak bisa, jadi ya nanti nonton di YouTube. Insya Allah ini akan kita upload di YouTube IDC ya, biar teman-teman yang lain yang tidak bisa ikut bisa menyaksikan juga lewat YouTube. Live delay. Ya sudah, tes ilmu silakan ditutup karena alhamdulillah sudah selesai. Ya. Ya, stop. Kalau gitu kita tutup saja. Kesimpulannya ada nggak? Sampai udah. Oh, sok. Setengah 10. Ya, sok. Apa sih itu kesimpulannya? Oke. Kita persimpel aja lah. Ini poin pertama, kan karena judulnya ini angan-angan atau kenyataan, ya kita pilih mana kenyataan ya, nyata, agar kita tidak terjebak dalam sebuah angan-angan. Maka kalau kita tadi lihat dari surat Al-Hijr ayat 1, Quran kan memberikan penjelasan, ini jaminan dari Allah bahwa
Quran ini isinya jelas semua gitu. Jadi kalau kita ingin tidak terjebak di posisi angan-angan, maka kita harus ikuti Quran dan sunnah Nabi SAW yang jelas, yang pasti gitu. Tuh. Terus kemudian yang pertama kepastian, terus ayat yang kedua tadi kan itu orang-orang kafir itu ada penyesalan ya di akhirat nanti teh gitu ya. Tahu gitu mah gitu, mending jadi muslim yang taat kata orang kafir teh gitu. Ya mendingan ya kalau hikmahnya untuk kita begini. Kadang kita menemukan sifat kufur dalam diri kita. Gitu. Sifat kufur teh menutupi. Misalkan contoh analogi tadi, orang pengen makan mie padahal posisinya lagi sakit lambung gitu. Harusnya kan tindakan yang nyatanya aja ya jangan makan mie karena kita lagi sakit. Tapi kufur tetap pengen gitu. Enggak sebaiklah kumangke. Ya itu sifat kufur kan. Makanlah mie, akhirnya sakit dan menyesal. Kita jangan ada di posisi ini gitu. Ya. Oh, yang pertama tadi kita harus masuk kepada sesuatu yang jelas, ikuti Quran yang pasti gitu. Kemudian yang kedua, kita jangan sampai ada sifat kufur gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita ada kesenangan, harusnya jangan sampai terjebak gitu. Ketika kita senang kan biasanya kita sering terjebak dengan banyak hayalan gitu. Bisa senang kita punya uang 20 juta misalkan. Wah, si Gena kayaknya enak nih, beli ini, beli itu kan hayalan gitu. Ketika kita mengikuti hayalan, angan-angan belaka, kata Allah apa di akhir ayat ketiga ini? Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Jangan sampai kita ada di posisi ini gitu. Jadi jangan sampai menyesal di akhir gitu. Kan kata para pujangga penyesalan datang di akhir ya. Ya iya lah. Kalau di awal pendaftaran gitu. Sarua lah. Itu Quran kayak persis seperti itu. Nah itu kesimpulannya. Ya mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan ayat ini menjadi ibrah bagi kita semua. Nah, kita mendapatkan ibrah dari penjelasannya ya. Mudah-mudahan kita juga jadi hamba Allah yang tidak terjebak di posisi angan-angan belaka gitu. Itu kesimpulannya. Itu kesimpulannya jelas ya, semuanya jelas ya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku mohon ya atas segala ilmu yang dikasih tadi kita sedikitnya kita terapkan dalam ya keseharian kita gitu, bahwa 5 kali ini tentang anak atau kenyataan gitu. Jadi kita bisa mengambil sikap gitu ya, bagaimana nanti ketika kita punya anak. Quran Allah mencatat segala upaya dengan kebaikan. Termasuk kita ya sekarang dan ditutup saja dengan Subhanallah Allahumma wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng istirahat Adriana. Ya. Alhamdulillah.